Kemarin waktu acara ulang tahun aku, teman-teman aku ada yang curiga nggak ya kalau aku bisa beli stik puluhan juta dari tabungan aku? Kayaknya nggak mungkin ada yang curiga sih. Ini cuma pikiran aku aja. Non Vanessa, ayo berangkat ke sekolah. Pilot udah nunggu di pesawat. Oke, bodyguard. Mami aku berangkat sekolah ya. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Gimana kemarin acara ulang tahun kamu? Teman-teman kamu suka kan sama sticknya? Iya Mi, teman-teman aku semuanya suka. Non Vanessa, maaf. Tapi kayaknya teman-teman Non Vanessa bakalan ada yang curiga deh sama Non Vanessa. Curiga? Curiga kenapa? Maksudnya gimana sih, bodyguard? Iya, jadi kemarin itu waktu acara ulang tahun Non Vanessa, salah satu temennya Non Vanessa itu ada yang tahu kalau harga stick di ulang tahunnya Non Vanessa itu sampai puluhan juta. Terus pas ditanya Non Vanessa bisa beli dari mana uangnya, Non Vanessa jawab, itu bisa dibeli karena Non Vanessa nabung. Vanessa, serius kamu jawab bisa beli dari hasil nabung? Iya Mi, emangnya salah ya Mi? Mereka curiga kenapa? Kan aku nabung. Aduh Vanessa, kamu itu lupa ya? Uang jajan kamu itu kan bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Jadi wajar kalau kamu bisa punya tabungan yang banyak sampai bisa beli stik puluhan juta. Cuman kan teman-teman kamu gak ada yang uang jajannya sebanyak itu. Pasti teman-teman kamu itu ada yang curiga. Kenapa kamu bisa punya tabungan sebanyak itu untuk beli stik? Habisnya aku bingung banget nih mau jawab apa. Aduh Vanessa, Mami juga jadi bingung tau gak? Ya udah Non Vanessa, berangkat dulu yuk ke sekolah karena udah telat. Ya udah Mi, aku berangkat ke sekolah ya. Bye Mami. Bye. Aduh, semoga aja deh teman-temannya si Vanessa gak ada yang curiga. Sampai sekarang gue masih mikirin kok bisa ya si Vanessa anak tukang bajai bisa beli stik harga puluhan juta tapi pakai tabungan dia. Mana ada sih anak tukang bajai yang tabungannya sebanyak itu? Gue curiga sama Vanessa. Gue harus ngetes dia hari ini. Lenong, udah mau nyampe sekolah kamu nih. Kamu kenapa sih? Kok kamu kayak lagi kelihatan mikirin sesuatu banget dari kemarin? Iya, apa sih yang kamu pikirin? Jadi, kemarin itu kan acara ulang tahunnya si Vanessa, anak tukang bajai kan, Ma, Pa? Terus di acara ulang tahun dia, ada stick yang harganya itu puluhan juta. Terus pas ditanya sama teman-teman aku, dia gimana caranya dia bisa beli stick mahal itu. Terus dia jawab kalau itu adalah hasil dari uang tabungan dia. Gak masuk akal banget kan, Mah? Pah? Hah? Mana mungkin sih seorang anak tukang bajai punya tabungan sebanyak itu? Nah, itu dia, Mah, yang bikin aku itu curiga banget sama si Vanessa ini. Ya udah, Lenong, kamu selidikin aja si Vanessa itu. Iya, Mah, Pah. Aku mau ngetes dia nanti di sekolah sama Jani. Kamu mau ngetes gimana, Lenong? Lihat aja nanti di sekolah. Lenong, kamu tadi nelpon aku ya? Maaf aku nggak angkat soalnya tadi aku lagi di jalan. Iya, ya udah nggak apa-apa. Berti, nanti kamu ceritain ya masalah hidup kamu ke si Vanessa. Kamu ceritain kalau papa kamu lagi butuh uang yang gede untuk biaya rumah sakit. Karena papa kamu lagi sakit. Iya, kamu ceritain masalah hidup kamu itu ya ke si Vanessa. Hah? Buat apa aku ceritain itu ke Vanessa? Aku mau ngetes dia. Dia itu bakal bantuin kamu nggak? Kalau misalnya kamu cerita lagi butuh uang untuk biaya rumah sakit. Kalau sampai dia bantuin kamu dengan ngasih kamu uang, itu tandanya aku makin curiga kalau ada sesuatu yang dia sembunyiin dari kita. Tapi kenapa harus aku? Sampai-sampai aku harus ceritain masalah papa aku ke Vanessa. Ya karena di antara aku sama Vanessa, kamu doang tuh yang gak pernah ngeledekin atau ngatain dia. Jadi dia pasti percaya sama kamu. Iya bener. Dan cuma kamu doang kan yang punya cerita hidup yang sedih. Kamu gak mau ngelakuin. Kalau kamu gak mau ngelakuin, aku bakalan pecat mama kamu dari sekolah ini. Kamu lupa ya? Kalau aku itu pemberi donatur sumbangan biaya terbesar di sekolah kita. Jadi, aku bisa ngelakuin apa aja.
Ya ampun, kalau aku nggak lakuin, nanti mama jadi dipecat dan biaya rumah sakit papa bakalan nggak bisa dibayar. Mau nggak mau, aku harus selalu nurutin dia. Iya, iya udah Leno. Aku bakal lakuin apa yang kamu suruh. Oke, bagus. Cepet sana, kamu tunggu dia di lorong sekolah. Iya Lenong. Hai Bertie, selamat pagi. Pagi Vanessa. Mulai beraksi nih. Iya Lenong, kita liatin aja mereka dari sini. Bertie, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Aku lagi ada masalah Vanessa. Aku lagi kekurangan uang. Papa aku itu sakit dan dirawat di rumah sakit. Tapi gaji mama sebagai guru nggak cukup untuk bayar biaya rumah sakit. Ya ampun, kasihan banget sih Bertie. Dia selama ini juga anak yang baik kok. Gak pernah ikut-ikutan ngatain aku atau ngeledekin aku. Aku bantu dia deh. Bertie, bentar aku ambil tas aku dulu. Bertie, ini aku ada sedikit uang. Semoga bisa membantu kamu ya. Hah? Vanessa? Ya ampun Vanessa, ini berapa? Itu 5 juta aja kok Bertie. Ya udah kamu pegang ya buat pengobatan papa kamu. Ya ampun, kamu baik banget. Makasih banyak ya Vanessa. Apa? Si Vanessa ngasih uang 5 juta buat bantuin si Bertie? Iya Lenong, bahkan kamu aja yang paling sultan di sekolah ini, kamu gak pernah ngasih uang sebanyak itu ke kita. Gak sia-sia kan Jani kita ngerencanain ini. Kamu lihat sendiri kan, masa seorang anak tukang bajai bisa bantu temannya dengan uang sebanyak itu? Iya, kayaknya ada yang disembunyiin deh dari kita. Besok kita bakalan ngetes dia lagi dengan cara yang lain ya Jani. Tuh kan, ini bener-bener gak masuk akal. Kemarin dia beli stik puluhan juta katanya pakai tabungan dia. Hari ini dia ngebantuin si Bertie dengan langsung ngasih uang 5 juta. Gue aja gak bisa kayak gitu. Kayaknya bener deh, ada yang disembunyiin sama si Vanessa. Sebagai Sultan Kaya Raya, kado gue udah pasti yang paling disukain sama Bu Guru. Karena kado gue yang paling mahal. Teman-teman, buat hari ini kan ulang tahun. Kalian pada bawa kado. Aku nggak bawa. Sama, aku juga nggak bawa, Bertie. Aku bawa dong kado buat Bu Warteg. Aku juga bawa kado buat Bu Warteg. Para sultan sekolah bawain kado buat Bu Warteg. Aduh. Kesultanan aku sama Bulan itu beda ya. Jelas-jelas aku lebih sultan daripada si Bulan. Nih, kalian lihat ya. Bu Warteg pasti lebih suka kado dari aku daripada dari si Bulan. Aku beli kado ini tuh mahal banget, 80 juta. Hah? 80 juta buat kado Bu Guru? Ya iyalah. Ya kali deh, seorang sultan gak beli kado yang mahal dan mewah. Jelas-jelas Bu Warteg pasti lebih suka kado aku lah daripada si Bulan. Mahal banget Lenong kado kamu. Ya ampun, makin hari Lenong makin sombong. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu Warteg. Ibu, selamat ulang tahun ya Bu. Ini kado dari saya Bu. Kado saya yang paling mewah dan udah pasti paling Ibu suka. Harganya 80 juta Bu saya belinya. Nih Bu. Tas. Makasih ya Lenong. Makasih juga udah beli kado mahal-mahal buat Ibu. Iya iyalah Bu. Itu mahal. Bu, ini kado dari saya, Bu. Ini apa, Bulan? Ya ampun, ini Miniso Sanrio Blind Box. Iya, Bu, itu Miniso Sanrio Blind Box. Ya ampun, ini kesukaan Ibu. Ibu senang
banget dikasih ini. Apalagi ibu juga suka banget sama Sanrio. Iya Bu, unboxing aja sekarang. Ini ibu buka ya. Ibu gak sabar. Ayo Bu, dibuka. Aduh, rasanya ibu mau teriak. Wah, ini lucu banget. Wih, Bulan, itu bagus dan lucu banget. Ini benar-benar bagus banget, Bulan. Sekarang ibu mau buka lagi yang ini. Nah, kira-kira yang itu Ibu dapat apa ya? Aduh, deg-degan banget. Wah, ini cantik banget. Wih, Ibu dapat karakter yang mana tuh? Ibu dapat yang My Melody. Sekarang ibu mau buka yang satu lagi. Mama, ayo buatkan unboxing. Aduh, ibu udah gak sabar. Wah, ini menggemaskan dan sangat bagus, Bulan. Bulan, makasih banyak ya udah kasih ibu Miniso Sanrio Blind Box. Apalagi ibu suka banget sama Sanrio. Iya, sama-sama Bu Artuk. Apa-apaan sih? Kok Bu Guru lebih suka kado dari si Bulan dibanding kado dari gue? Padahal kado gue udah gue beli mahal-mahal. Kamu belinya di Miniso, Bulan? Iya, aku belinya di offline store Miniso di tanggal 23 Desember. Ada Desember Blind Box Show and Claw Machine di Mall Kota Casablanca. Bakalan ada blind box yang super besar yang siap buat di-unboxing. Mama, fix aku bakalan beli ke sana. Lucu banget blind box Sanrio-nya. Iya, bagus banget dan lucu banget.